Assalamualaikum adik-adik semua. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Contoh, makan dan minum, pakaian, dan rumah. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau pelengkap yang pemuasannya dapat ditunda. Contoh, hiburan, olahraga, dan televisi. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, atau bisa disebut juga kebutuhan terhadap benda-benda atau jasa yang tergolong mewah. Contohnya mobil mewah, perhiasan. Baik, selanjutnya berdasarkan waktu pemenuhan, kebutuhan terbagi menjadi 2, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sangat penting dan sifatnya mendesak untuk segera dipenuhi. Contohnya, jika kita lapar, maka kita akan perlu makan. Kita akan segera makan. Yang kedua, ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini sifatnya tidak harus dilakukan saat itu juga, tetapi bisa ditunda. Contohnya, Ahmad ingin berlibur ke Bali. Namun, agar terpenuhi, maka ia harus menabung supaya ia bisa berlibur ke Bali. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Contohnya makan dan minum, tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan agar rohani dan mental dapat berfungsi dengan baik. Contohnya ibadah. Ibadah seperti sholat, mengaji, kajian, ataupun rekreasi seperti berlibur, jalan-jalan. Kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada 2, kebutuhan pribadi dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan selera atau pilihan pribadi. Contoh, Aisyah membutuhkan hijab pink, sementara Siska membutuhkan hijab coklat. Jadi masing-masing individu itu punya selera atau pilihannya sendiri. Oke, selanjutnya ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama, dari keluarga sampai masyarakat. Contohnya, masyarakat pedalaman membutuhkan fasilitas air bersih. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, tempat tinggal. Perbedaan lokasi atau wilayah tempat tinggal sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya, nelayan yang tinggal di pesisir pantai otomatis dia membutuhkan alat-alat untuk menangkap ikan. Sementara petani yang tinggal di daerah pegunungan lebih membutuhkan alat-alat pertanian. Yang kedua, ada pendidikan. Tingkat pendidikan memengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya kebutuhan siswa sekolah dasar dengan siswa SMP sangat berbeda. Lalu ada usia ini juga sangat mempengaruhi. Jadi misal kebutuhan seorang bayi dengan seorang anak remaja otomatis sudah sangat jauh berbeda. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan juga salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Semakin besar pendapatan seseorang, maka kebutuhannya cenderung semakin besar. Jika seseorang yang memiliki pendapatan kecil, maka dia akan fokus untuk memenuhi kebutuhan primernya. Lalu ada selera. Setiap orang itu masing-masing punya selera yang berbeda-beda. Ada orang yang suka makanan manis, ada orang yang suka makanan pedas. Lalu yang terakhir ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini sangat mempengaruhi. Kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan itu sangat berbeda. Alat pemuas kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, alat pemuas kebutuhan terdiri atas barang dan jasa. 1. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Yang pertama ada substitusi atau benda pengganti, yaitu benda yang dapat menggantikan fungsi benda lainnya. Contoh, ubi dapat menggantikan beras. Yang kedua ada komplementer atau benda pelengkap, yaitu benda yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Contoh, sikat gigi dengan pasta gigi. 2.
alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Benda produksi adalah benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contoh, kayu, papan untuk membuat meja, kursi, atau lemari. Selanjutnya ada benda konsumsi. Benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, makanan, minuman, dan pakaian. Selanjutnya ada alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang pertama ada barang mentah atau bahan baku, yaitu merupakan barang yang harus melalui proses produksi agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, padi harus diolah dulu baru bisa menjadi beras. Yang kedua, ada barang setengah jadi, yaitu barang yang masih memerlukan proses lebih lanjut agar menjadi suatu barang jadi. Contohnya, seperti kita memerlukan proses jahit agar barang tersebut bisa menjadi baju atau celana. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi merupakan barang yang siap digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Contoh, baju, celana, sepatu. Selanjutnya ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya, yaitu benda ekonomi. Benda ekonomi adalah benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, baik waktu, biaya, maupun tenaga. Benda ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, benda ekonomi yang disediakan oleh alam, misalnya tanah, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi. Sedangkan benda ekonomi yang diproduksi manusia terdiri atas dua macam, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud atau jasa. Contoh benda berwujud, baju, tas, sepatu. Contoh benda tidak berwujud atau jasa seperti pendidikan. Benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Contoh sinar matahari dan udara. Oke, baik adik-adik, sekarang saatnya untuk menguji sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran kita kali ini. Yuk sama-sama kita kerjakan kuis di bawah ini. Usahakan jangan melihat slide sebelumnya ya. Dikerjakan semampunya, oke? Selamat mengerjakan. Oke, jangan lupa untuk membiasakan diri berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma alam tanihi farduduhu ilayya indaha jati wala tansanihi ya rabbal alamin. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.